Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ghaffar al-karimil wahhab yaghfiru dzunuba wa yasturul uyuba wa yajibud du'a wa yunzilul ghaitha minas sama nahmaduhu hamdas syakirin wa nastaghfiruhu istighfarat ta'ibin wa nas'aluhu min fadlil adzim fa huwal jawadul karim al-barur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Ya, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di muka bumi ini dengan berbagai kemudahan. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau hendak menghitung-hitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan bisa. Ya, salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perjuangan beliau lah sehingga kita dapat merasakan Islam, manisnya ajaran yang mulia ini pada hari ini. Ya, hari ini kita akan membahas terkait dengan tema bagaimana Islam masuk, bagaimana membumikan Islam di Indonesia. Jadi temanya itu adalah bagaimana membumikan Islam di Indonesia. Jadi di sini perlu kita garis bawahi bahwa Islam ini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Mau tidak mau Islam harus berhadapan dengan berbagai macam budaya yang berbeda, sehingga Islam itu harus beradaptasi dengan nilai-nilai budaya lokal yang ada. Lalu bagaimana kemudian Islam ini beradaptasi dengan nilai-nilai budaya lokal yang ada? Di sini Rasulullah telah memberikan kepada kita contoh atau memberikan kepada kita bagaimana Rasulullah mengambil sikap terkait dengan sebuah tradisi yang memang sudah ada sebelum Islam itu datang. Ada 3 sikap Nabi terkait dengan tradisi ini. Yang pertama yaitu tradisi itu diterima dan kemudian dilestarikan oleh Nabi. Contohnya yaitu musyawarah dan khitan. Ya, musyawarah dan khitan. Yang kedua, bagaimana Nabi menerima sebuah tradisi tapi kemudian memodifikasi tradisi tersebut seperti ritual haji dan umroh, kemudian kurban. Tradisi ini pada dasarnya tradisi yang memiliki substansi yang baik, tapi kemudian ada hal-hal yang perlu dirubah, dimodifikasi. Karena kita lihat pada ritual haji dan umroh itu sebelum hadirnya Islam memang orang datang melakukan tawaf, tapi dengan tidak adanya semangat tauhid atau prinsip-prinsip keislaman pada waktu itu, sehingga Nabi datang mengubah atau memodifikasi tradisi tersebut. Kemudian yang ketiga, tradisi memang tertolak. Tradisi seperti ini kita lihat seperti minum-minuman keras, berjudi, kawin kontrak. Ini adalah tradisi-tradisi yang memang tidak dibenarkan di dalam Islam sehingga tertolak. Lalu Islam menyebar di Indonesia dengan kita lihat bagaimana masyarakat Indonesia memiliki berbagai macam perbedaan. Ya, masyarakat Indonesia memiliki berbagai macam perbedaan, baik itu suku, bangsa, bahasa, dan juga agama yang berbeda-beda. Jadi lokalitas ekspresi keislaman itu bisa dimaknai secara luas sebagai kontekstualisasi pemahaman Islam. Artinya pemahaman dan ekspresi keberagaman seseorang itu tidak terlepas dari ruang waktu, pengetahuan dan geografis yang dimilikinya. Jadi pemahaman dan ekspresi keberagamaan seseorang tidak terlepas dari ruang waktu, geografis, pengetahuan yang dimilikinya. Kalau kita menarik satu contoh di sini, misalnya di Indonesia terkait dengan menghormati orang tua, mungkin ekspresi keberagamaan orang Indonesia itu bersalaman kemudian mencium tangan orang tua. Itu adalah penghormatan kepada orang tua atau orang yang lebih tua. Kemudian kalau di Maroko, menghormati orang tua itu beda lagi ekspresinya atau caranya, yaitu dengan memegang tengkuk kemudian mencium kening orang tua. Itu sudah dua ekspresi keberagaman yang berbeda dengan cara menghormati orang tua misalnya. Lalu hal selanjutnya adalah
bagaimana Islam kemudian mampu diterima oleh masyarakat di Indonesia ketika itu. Nah, saya rasa di sini kita semua sudah tahu bahwa Wali Songo ketika berdakwah mereka melakukan apa? Melakukan atau memasukkan pesan-pesan Islam itu di dalam dakwanya. Jadi mereka menggunakan media budaya sebagai budaya masyarakat ketika itu sebagai jalan dakwanya. Misalnya instrumen-instrumen kebudayaan yang ada itu, misalnya salah satunya adalah wayang, pertunjukan wayang. Pertunjukan wayang ini adalah pertunjukan yang memang senantiasa disukai masyarakat Jawa ketika itu, sehingga Wali Songo kemudian menjadikan wayang ini sebagai instrumen untuk memasukkan pesan-pesan Islam di dalamnya, mengganti tokoh-tokoh pewayangan dengan tokoh-tokoh Islam, dan mengganti cerita pewayangan dengan cerita-cerita Islam itu sendiri, cerita-cerita yang terdapat di dalam sejarah-sejarah Islam, cerita-cerita kebaikan. Inilah yang kemudian menjadikan bagaimana dakwah Islam ini mudah diterima. Di sini juga tertuliskan bagaimana tradisi selamatan 3 hari, 7 hari, 100 hari pada masa dahulu di masyarakat Jawa dilaksanakan jika ada anggota keluarga meninggal dunia. Jadi pada dasarnya Islam ini hadir, tidak hadir di ruang kosong. Jadi pada saat Islam datang itu masyarakat di Indonesia itu sudah memeluk berbagai macam kepercayaan dan juga ada tradisi dan budaya. Nah, di sini hadirnya Islam itu tidak menghilangkan itu, tapi kemudian bagaimana tradisi tersebut dimodifikasi, dimasukkan nilai-nilai atau pesan-pesan Islam yang bisa membangun kesadaran di dalam diri setiap pemeluk Islam ketika itu untuk lebih dekat kepada Tuhannya melalui tradisi-tradisi tersebut, sehingga tradisi tersebut yang biasanya tidak ada nilai-nilai Islamnya diganti membaca Yasin, tahlil, tasbih, tahmid, dan selawat dengan diselingi pesan-pesan keagamaan. Nah, ini cara atau dakwah para ulama-ulama terdahulu. Kemudian yang kedua, kenapa Islam itu begitu mudah diterima? Itu karena masyarakat melihat bahwa ajaran Islam ini memang berbeda. Salah satunya adalah tidak adanya kasta di dalam Islam, sedangkan di ajaran-ajaran sebelumnya itu mereka terdapat kasta-kasta atau derajat-derajat, sedangkan di dalam Islam semua manusia itu sama, terdapat persamaan derajat, ya. Jadi disinilah kemudian Islam mampu berkembang dengan pesat, dengan didahului oleh strategi dakwah yang sangat baik oleh para ulama terdahulu. Bagaimana mereka mampu menyatu dengan menyatukan nilai-nilai Islam yang universal dengan budaya-budaya lokal, dan juga bagaimana Islam itu memang ajarannya mudah untuk diterima oleh masyarakat. Jadi nanti saya akan kirimkan ininya, PowerPoint-nya. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan, ini terkait dengan tugasnya. Jadi pembahasannya memang tidak terlalu panjang, saya jelaskan di sini. Di sini akan saya berikan tugas terkait dengan materi ini. Tugasnya ini berbasis atau sistemnya itu case based learning. Jadi adik-adik akan saya berikan satu contoh kasus, jadi silakan nanti adik-adik kerjakan. Kasusnya ini terkait dengan kasus pemboman gereja atau katedral di Makassar. Jadi apa yang adik-adik lakukan itu, yang pertama silakan menuliskan satu sumber berita. Jadi di halaman pertama menuliskan satu sumber berita, dari mana, kemudian urutan beritanya bagaimana. Kemudian di lembaran kedua itu silakan masukkan ayat dan hadis terkait dengan berita tersebut, misalnya terkait dengan kedamaian, bagaimana Islam itu menjunjung tinggi perdamaian, menghargai perbedaan. Kemudian yang ketiga, silakan lakukan analisis kritis terhadap peristiwa yang terjadi. Jadi bagaimana analisis kritisnya adik-adik terhadap peristiwa yang terjadi, dan bagaimana solusinya jika ada orang yang mempunyai sikap-sikap keagamaan seperti itu. Ya, saya pikir demikian mungkin apa yang saya sampaikan. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.